Nah, subhanallah. Kuburan yang kata mereka mengandung barokah, nggak ada dalam Islam. Kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh. Kalau tokohnya saja yang diagung-agungkan berbuat seperti ini, maka tidak heran kalau kita melihat ya banyak terjadi penyimpangan ya yang mengatasnamakan ziarah kubur sebagaimana video ini. Coba lihat. Sejak kapan ada ritual di depan kuburan seperti ini? Tolong datangkan kitab satu lemari kalau ada seperti ini. Astagfirullah. Melihatnya saja teman-teman malu ya. Saya tidak bisa membayangkan diri saya seperti ini teman-teman, di depan kuburan. Bagaimana kita bisa dikatakan mengingat kematian kalau ritual yang kita lakukan di depan kuburan seperti ini? Lalu apakah ini bisa dikatakan sedang mengingat kematian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Ada satu video dari Ali Jupri yang kala itu bersama-sama dengan kelompok Syiah sama-sama mengucapkan kalimat Madad ya Husain, Madad ya Husain, yang maknanya adalah mohon pertolonganmu wahai Husain. Lalu apa makna kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah tempat kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Jelas di sini inilah fungsinya jejak digital teman-teman. Jadi kita tidak bicara dengan hoak, kita bicara dengan fakta. Kemudian memang kita sudah tahulah Ali Jufri ini banyak mengeluarkan kata-kata atau statement yang sangat kontroversial. Contohnya beliau mengatakan saya akan tetap teguh mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Nasrani. Sedangkan kita tahu makna dari perayaan hari Natal yaitu merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Ini versi orang-orang Nasrani. Kemudian Ali Jufri dengan jelas mengatakan saya akan tetap mengucapkan selamat hari Natal. Ini luar biasa. Kemudian Ali Jufri ini juga pernah berdiskusi dengan salah seorang syekh kalau tidak salah dari Madinah yang bernama Syekh Muhammad Najmi. Ditanya ya bagaimana perkara yang dilakukan di Yaman ya, karena di Yaman ada sebuah kuburan yang diklaim sebagai kuburan Nabi Lut. Katanya informasinya ini hasil mimpi dari Habib Umar Al-Hafiz. Di dalam mimpinya ya memimpikan sebuah tempat, lalu tempat tersebut disebutkan dalam mimpinya adalah kuburan Nabi Lut. Kemudian sekarang sudah ada bangunannya teman-teman dan pernah dibuat sebagai ritual tawaf. Wallahu alam apakah sampai sekarang selalu terjadi seperti itu di sana. Maka Ali Jufri ditanya oleh Syekh Muhammad Najmi tersebut bagaimana hukumnya tawaf mengelilingi kuburan ya. Maka dia mengatakan kami sepakat wahai Syekh bahwa mengelilingi kuburan dengan tujuan untuk tawaf maka itu haram, tapi tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Ini lucu. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Najmi bahwa yang namanya tawaf itu adalah ibadah khusus dilakukan mengelilingi yaitu Ka'bah, dan itu bukan bentuk kesyirikan yaitu menyembah Ka'bah. Akan tetapi karena itu dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita sebagai umatnya hanya ikut saja, hanya mencontoh. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab ketika mencium ya Hajar Aswad. Umar bin Khattab mengatakan seandainya aku tidak melihatmu dicium oleh Rasulullah maka aku tidak akan menciummu karena sungguhnya kamu adalah batu. Maka tidak bisa disamakan antara tawaf di Ka'bah kemudian tawaf di kuburan. Karena tawaf di Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah, tapi mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Buktinya berhala-berhala yang ada di Mekah semua dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa hanya Ka'bah yang boleh dikelilingi, karena itu adalah tujuan ibadah dan itu ada contoh dari Rasulullah SAW. Apa tujuan orang itu mengelilingi kuburan kalau tidak ada tujuan khusus, yaitu mengagungkan isi kuburan tersebut? Apalagi kalau diklaim itu adalah kuburan Nabi Lut. Jangankan kuburan Nabi Lut, bagaimana saudara kaum muslimin kita sebagian di Indonesia mengagungkan kuburan-kuburan yang disebut sebagai seorang wali. Contohnya kuburan Gurus Kumpul, di situ ada ritual ngangguk-ngangguk, katanya zikir samaniyah sambil ngangguk-ngangguk. Ini apa ini? Ya, kalau tidak ada pengagungan terhadap isi kuburan tersebut, lalu untuk apa dilakukan hal tersebut? Sedangkan itu bukan ritual di kuburan. Ya, kita mendatangi kuburan dengan tujuan untuk menziarahi kuburan, kemudian mendoakan keselamatan bagi penghuni kubur, kemudian menjadikan pelajaran bahwa kita akan seperti ini juga segera menyusul, yaitu meninggal dunia. Ya, dan jelas
Rasulullah bersabda, "La'natullahi 'alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Sungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka, orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah. Dan melakukan tawaf di kuburan itu adalah bentuk pengagungan, bentuk beribadah, karena itu menyamai yaitu tawaf di Ka'bah. Sedangkan kekhususan yaitu tawaf dilakukan adalah di Ka'bah, ya, tidak boleh dilakukan di tempat lain. Coba kita lihat video dari Ali Jupri ketika mengucapkan Madad ya Husain. Nah, subhanallah. مدد 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 يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا حسين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا حسين العابدين مدد 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 مدد. Kalau tokohnya saja yang diagung-agungkan berbuat seperti ini, maka tidak heran kalau kita melihat ya banyak terjadi penyimpangan ya yang mengatasnamakan ziarah kubur sebagaimana video ini. Coba lihat. Sejak kapan ada ritual di depan kuburan seperti ini? Tolong datangkan kitab satu lemari kalau ada seperti ini. Astagfirullah. Melihatnya saja teman-teman malu ya. Saya tidak bisa membayangkan diri saya seperti ini teman-teman di depan kuburan. Bagaimana kita bisa dikatakan mengingat kematian kalau ritual yang kita lakukan di depan kuburan seperti ini? Harusnya di depan kuburan mengingatkan kita kepada kematian. Lalu apakah ini bisa dikatakan orang-orang ini sedang mengingat kematian? Ya, ini ada satu video lagi yang tentunya sama parahnya teman-teman. Kita lihat. Nah. Coba, ajaran siapa ini? Ajaran siapa seperti ini teman-teman? Ya Allah. Coba lihat. Di situ ada Habib Umar juga. Coba lihat. Nah, ini minta fulus yang merah-merah. Ya Allah, ya antum nilai sendirilah ya. Apakah saya berbicara dengan hoak ya? Saya sampaikan sekali lagi, Rasulullah bersabda, "La'natullahi 'alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Dan ini dilakukan oleh orang Yahudi sampai sekarang. Antum bisa lihat di video-videonya beredar teman-teman. Bagaimana ritual-ritual mereka ngangguk-ngangguk di depan kuburan. Bahkan orang-orang Syiah ketika masuk kuburan orang-orang yang mereka sebut sebagai imam-imam mereka, yaitu merangkak teman-teman ya. Merangkak di depan kuburan. Dari video ini saja sudah mirip teman-teman bagaimana ritual orang-orang Yahudi dan Syiah yang ditiru oleh sebagian saudara kaum muslimin kita. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah bagi seluruh saudara kaum muslimin kita agar tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan keharaman, perbuatan syirik seperti ini. Yang kita khawatirkan adalah kita mati dalam keadaan berbuat seperti ini. Bagaimana teman-teman ya? Belum sempat kita bertobat. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim ya. Amalan itu tergantung penutupnya. Kalau penutup amalan kita seperti ini ya Allah, mengerikan teman-teman ya. Mengerikan. Maka ini fungsinya kita saling mengingatkan agar saudara kaum muslimin kita terhindar dari perbuatan-perbuatan haram, apalagi jatuh terhadap perbuatan kesyirikan. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang
dikehendaki. Kemudian Rasulullah mengatakan, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, maka neraka tempatnya. Ini sabda Rasulullah, teman-teman, ya, bukan perkataan saya, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla karuniakan hidayah kepada kita semua dan saudara kaum muslimin saya dimanapun mereka berada, ya. Barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat sebagai sharing-sharing kita, teman-teman, dan sebagai perbandingan agar antum tahu, ya, orang-orang yang diagungkan selama ini, ya, orang-orang yang diberikan gambaran sebagai seorang waliullah, sebagai seorang habib, ternyata antum bisa lihat bagaimana perbuatan mereka sebagaimana yang ada di video ini, dan ini tidak bisa didustakan karena ini adalah nyata, ini fakta, bukan tuduhan. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.